Hai Sobat Epic, apakah kalian tahu bahwa menurut New York Post, rata-rata orang berpapasan dengan seorang pembunuh sebanyak 36 kali tanpa menyadarinya? Wih, serem banget ya guys. Demikian juga dengan kasus-kasus kriminal yang menggemparkan dunia berikut ini, karena memang tidak pernah ada yang menyangka kejahatan ini dapat terjadi. Nah, untuk menonton video hari ini, kalian membutuhkan satu hal paling penting, yaitu keberanian. Sebab hari ini kami akan membahas 7 pelaku kriminal yang mengejutkan seluruh dunia. Termasuk diantaranya seorang pembunuh yang tidak pernah diduga oleh siapapun, seorang pria yang menjahit setelan jas dari bahan yang sangat istimewa, dan seorang gadis yang perbuatannya setelah lebih dari 40 tahun masih akan membuat kalian tercengang. Kisah-kisah kali ini akan menyeramkan, menakutkan, namun juga menarik. Jadi terus ikuti di sini hanya di Story Epic. Kami akan memulai video kami dengan nomor 7 dan juga seorang penjahat yang begitu kejam sehingga dia bisa saja keluar dari film horor. Ketika Alexander Pichushkin dari Rusia ditangkap pada tahun 2007, para penyelidik menemukan papan catur di apartemennya yang di atasnya terdapat 61 kotak dari 64 kotak yang telah diberi tanda. Ternyata tanda-tanda ini memiliki latar belakang yang lebih dari sekedar kejam, yaitu setiap tanda silang di kotak tersebut mewakili salah satu korban Pichushkin. Pria berusia 33 tahun itu telah membunuh orang tanpa pandang bulu sejak usia 18 tahun. Penjahat itu tak peduli apakah korbannya laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Tak satu pun dari korbannya yang melakukan hal buruk kepadanya. Satu-satunya motivasinya adalah membunuh satu orang untuk setiap kotak di papan caturnya, dan dengan demikian memecahkan apa yang dia sebut sebagai rekor pembunuhan berantai terkejam di Rusia hingga saat ini. Sejauh ini dia telah membunuh 53 orang. Alexander Pichushkin yang dijuluki pembunuh papan catur oleh media tak menyesali perbuatannya hingga hari ini dan bahkan mengatakan di pengadilan bahwa hidup tanpa pembunuhan baginya sama saja dengan hidup tanpa makanan. Dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dikirim ke penjara terberat di Rusia. Dari pembunuh papan catur, kita sampai pada pembunuh nomor 6 dan seorang pria yang kejahatannya juga mengguncang seluruh dunia di tahun 90-an. Kita berbicara tentang Joe Manthey. Pria Amerika Serikat ini awalnya menjalani kehidupan yang benar-benar normal dan tidak mencolok. Namun ketika istrinya meninggalkannya sambil membawa serta anak mereka, pria berusia 39 tahun ini benar-benar kecewa sehingga menjadi kecanduan obat-obatan terlarang. Namun demikian, dia berhasil menyembunyikan kecanduannya dari orang lain dan terus bekerja secara diam-diam sebagai sopir truk forklift. Namun di waktu luangnya, dia menjadi gila karena efek dari narkoba dan secara bertahap mulai membunuh. Dia membunuh setidaknya 5 orang hingga akhirnya dia tertangkap dan ditahan. Karena ada sejumlah kasus yang tidak dilaporkan, jumlah korbannya bahkan diperkirakan bisa mencapai 13 orang. Menurut pernyataannya sendiri, satu-satunya alasan dia melakukan tindakan kejam tersebut adalah karena dia menikmatinya dan merasa kecanduan akibat perbuatannya tersebut. Seolah-olah semua ini belum cukup buruk, Joe Manthey kemudian mengakui di penjara bahwa dia juga berjualan di sebuah kios jalanan dengan daging barbecue sebagai menu utamanya. Seramnya lagi, daging barbecue yang dia jual di sana tidak berasal dari sapi atau babi. Nah, Sobat Epic bisa tebak dong kemungkinan terburuknya itu adalah daging para korbannya. Akan tetapi selama dia berjualan, para pelanggannya tidak ada yang menaruh curiga. Setelah kasus yang sulit dipercaya ini, kita lanjutkan dengan kasus nomor 5, sebuah kejahatan yang tidak melukai siapapun secara fisik, namun dalam hal eksploitasi keuangan, kejahatan ini merupakan juaranya dan meninggalkan semua kejahatan lainnya jauh di belakang. Direktur Pusat Berlian Anwar Khan sedang merayakan pernikahannya pada akhir pekan Paskah pada tahun 2003 saat sesuatu terjadi di sana yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun karena pusat berlian tersebut dianggap benar-benar aman hingga saat itu. Di antara usaha pengamanan tersebut ada banyak gerbang keamanan, kamera pengawas, pintu berangkas yang berat, penjaga keamanan, dan bahkan kantor polisi tepat di sebelah pintu masuk. Namun demikian, sekelompok penjahat yang dikenal sebagai Turing School berhasil membobol pusat berlian yang sangat aman tersebut saat akhir pekan. Selama total 27 bulan, sekitar lebih dari 2 tahun, mereka telah mengintai semuanya, termasuk menyusupkan anggota geng mereka ke dalam perusahaan, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, dan juga mengembangkan rencana yang canggih dan cermat. Perampokan mereka berhasil sepenuhnya tanpa menggunakan kekerasan sama sekali,
Mereka pun mencuri berlian, jam tangan, perhiasan, dan uang tunai senilai hingga 400 juta euro. Belum pernah ada penjahat yang berhasil mencuri batu mulia dalam jumlah besar seperti dalam pencurian berlian Antwerpen. Sejauh ini hanya 1 orang dari penjahat yang terlibat berhasil tertangkap dan masih belum ada jejak mengenai kemanakah sebagian besar hasil curian tersebut. Setelah perampokan yang cerdik ini, kita lanjutkan dengan nomor 4 dan sebuah kasus dari tahun 60-an yang tidak pernah terbayangkan sehingga pada saat itu pihak otoritas bahkan tidak tahu bagaimana cara menghukum pelakunya. Mari kita mulai kisahnya. Pada bulan Mei 1968, mayat Martin yang berusia 4 tahun ditemukan di sebuah lokasi pembangunan. Bagi polisi dan keluarga, semuanya tampak seperti sebuah kecelakaan. Satu-satunya hal yang aneh adalah bibinya menerima kunjungan dari Mary Bell yang berusia 10 tahun tak lama setelah itu. Mary bertanya sambil tersenyum apakah dia merindukan keponakannya dan tertawa karenanya. Sekitar sebulan kemudian, gadis kecil itu pergi ke rumah keluarga Howie yang tinggal di lingkungan itu dan mengatakan kepada mereka bahwa dia telah mencekik bocah itu dan bahwa itu bukan kecelakaan. Meskipun begitu, tidak ada yang mempercayai Mary. Tak lama setelah itu, Brian yang berusia 3 tahun, anak bungsu keluarga Howie juga ditemukan tewas. Mary Bell saat itu muncul di pemakamannya, tertawa dan menggosok-gosokkan kedua tangannya. Dan walaupun tidak ada yang mempercayai pengakuan gadis kecil itu untuk waktu yang lama, terbukti bahwa Mary Bell adalah pelaku sesungguhnya dalam kedua kasus tersebut. Meskipun begitu, tidak ada penjara bagi penjahat muda seusia Mary. Akhirnya Mary Bell pertama-tama dikirim ke sekolah asrama tertutup dan kemudian ke penjara wanita. Pada usia 22 tahun, dia dibebaskan dan sekarang hidup dengan nama palsu di suatu tempat di Inggris. Dari kasus yang menyedihkan itu, kita sampai pada kasus nomor 3, yaitu peristiwa yang menggemparkan seluruh Jerman pada tahun 1988. Kita berbicara tentang apa yang disebut sebagai drama hantu Gladbach. Pada tanggal 16 Agustus tahun itu, 2 orang penjahat, Hans-Jürgen Rosner dan Dieter Dogger, merampok sebuah bank di Gladbach di Rhine-Westphalen Utara dan menyandera 2 orang pegawainya. Setelah bernegosiasi dengan polisi dan menerima uang serta mobil pelarian, mereka tidak langsung melarikan diri, tetapi terlebih dahulu membeli makanan dan alkohol. Pengejaran selama 3 hari di seluruh Jerman dan Belanda pun terjadi, di mana dalam prosesnya para penjahat itu menculik lebih banyak orang, mobil, dan bus. Tetapi bukan itu saja. Selama pengejaran, mereka tidak hanya membunuh salah satu sandera mereka yang baru berusia 18 tahun, mereka juga membunuh seorang bocah laki-laki berusia 14 tahun yang tidak terlibat. Seolah-olah hal ini belum cukup menyedihkan, di atas semua kejahatan itu, perilaku media yang tidak dapat dipercayalah yang membuat kasus ini tercatat dalam sejarah. Bahkan seluruh Jerman dapat mengikuti peristiwa tersebut secara langsung di televisi. Saat berada di dalam bank, presenter RTL Plus Hans Meiser melakukan wawancara melalui telepon dengan para pelaku, dan bahkan setelah itu, puluhan wartawan dari berbagai surat kabar dan lembaga penyiaran mengikuti para penjahat dan tidak hanya memotret dan memfilmkan mereka, tetapi juga melakukan wawancara dengan mereka saat para sandera yang ketakutan duduk di samping mereka di bawah todongan senjata. Beberapa jurnalis bahkan menawarkan untuk membantu para penjahat dengan menunjukkan rute pelarian yang lebih baik. Kita lanjutkan dengan nomor 2, seorang pria yang tercatat dalam sejarah Amerika Serikat sebagai tukang jagal gila dari Plainfield, Ed Gein. Sebenarnya perbuatan Ed Gein sangat aneh sehingga kita hanya bisa membahas rinciannya sedikit di sini. Tetapi fakta bahwa kasusnya menjadi model bagi film Psycho, The Silence of the Lambs, dan Texas Chainsaw Massacre, dan bahkan perbuatan para pembalas dendam dalam film tersebut tidak sekejam perbuatan Ed Gein yang sebenarnya sudah cukup untuk menjelaskan betapa gilanya Ed Gein itu. Ed Gein tinggal sendirian di sebuah peternakan yang luas dan terpencil setelah kematian orang tuanya, dan bahkan polisi yang paling tangguh sekalipun tidak dapat mempercayai apa yang Ed Gein lakukan di sana. Ed Gein membunuh setidaknya 2 orang wanita dan mencuri lebih dari 15 mayat dari pemakaman setempat serta membawa mayat-mayat itu pulang ke rumahnya. Di sana dia memanfaatkan mayat-mayat itu dengan cara yang sangat istimewa. Seperti yang kami katakan bahwa kami tidak dapat menjelaskan secara rinci di sini, tapi kami akan memberi petunjuk, yaitu di rumahnya ditemukan setelan jas, topeng, penutup lampu, berbagai perabot,
dan barang-barang rumah tangga lainnya yang dibuat sendiri oleh Ed Gein. Barang-barang rumah tangga ini dibuat bukan dari bahan biasa, melainkan dengan sesuatu yang dibawa dari pemakaman. Dari Ed Gein yang perbuatannya tak terbayangkan dan telah menjadi contoh karakter para penjahat dalam buku, film, dan serial yang tak terhitung jumlahnya, kita sekarang sampai pada nomor 1, yaitu sebuah kasus yang menakutkan yang deskripsinya mungkin sudah sering kalian dengar sebelumnya dan juga sering disenandungkan dengan riang. Meskipun awalnya terdengar aneh, Sobat Epic akan tahu lebih banyak sebentar lagi. Kasus yang dimaksud terjadi pada hari Senin 29 Januari 1979. Saat itu adalah pagi yang tenang di sekolah dasar Grover, Cleveland di San Diego, Amerika Serikat. Pada jam 8.30 pagi, banyak siswa sedang bermain di luar saat tiba-tiba dan tanpa peringatan apapun kebrutalan itu terjadi. Brenda Ann Spencer berusia 16 tahun membuat kekacauan dengan cara yang keji. Kekacauan yang dilakukannya menelan korban jiwa sebanyak 2 orang. Ketika ditanya tentang alasan kejahatannya, remaja berusia 16 tahun itu hanya mengatakan, "Saya tidak suka hari Senin." Dia sama sekali tidak punya alasan dan mengatakan itu hanya iseng. Pada tahun yang sama, lagu I Don't Like Mondays ditulis dan menjadi hit besar. Hingga kini lagu tersebut masih sering diputar di radio. Dan dengan melodinya yang ceria, pasti kalian semua tahu atau minimal pernah mendengarnya. Nah Sobat Epic, jika kalian menyukai video tentang 7 penjahat yang mengejutkan seluruh dunia ini, kalian juga harus menonton video kami tentang 1 hari di penjara terberat di dunia, di mana para penjahat kelas kakap juga dipenjara. Terus dukung kami dengan klik like dan subscribe ya guys. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya. Ciao!